Ayah, aku boleh nggak main? Tadi sama mama nggak dibolehin soalnya. Boleh. Yang bener ya. Iya. Sebentar, Nak. Nih, buat jajan. Wih, yang bener ya. Iya. Ayah, kenapa ayah selalu ngebela Akil sih? Aku kan juga anak ayah, tapi kenapa aku selalu diabaikan? Ayah nggak bermaksud begitu. Ayah hanya ingin anak ayah adil, tapi ayah kurang pandai mengekspresikannya. Amel, sini duduk dulu. Amel, dengerin ibu. Gak ada anak yang ayah atau ibu cintai lebih. Kita itu cuma manusia. Kadang manusia membuat kesalahan. Tapi rasanya aku harus selalu mengalah, Bu. Mengalah itu bukan berarti gak diperhatiin, nak. Itu bagian dari belajar hidup. Makan dulu. Kak, kakak kenapa lagi? Kata bunda kakak marah lagi ya. Semua orang tuh gak ada yang ngertiin aku. Ayah tuh cuma selalu ngatin kamu terus, Akil. Tapi kak, mungkin ayah cuma nggak tahu cara nunjukin sayangnya. Kamu tuh enak, Kil. Kamu yang sering dibelain sama semua orang, tahu gak sih? Bu, emang aku separah itu ya di mata anak-anak? Bukan soal parah atau enggak ya. Kadang kita lupa, anak-anak itu peka. Dari cara kita ngomong, cara kita milih kata, semua mereka simpan. Tapi ayah cuma mau yang terbaik. Aku tahu, tapi mau yang terbaik tanpa cara yang lembut bisa terasa nggak adil, apalagi untuk Amel. Jadi, ayah harus gimana? Mulai dari minta maaf dan coba mendengar. Jangan membela diri terus, dengerin sampai habis, walaupun gak enak di hati. Kak Akil, kenapa Kak Mel marah ya sama kita semua? Aku juga nggak tahu Nala. Mungkin dia hanya merasa sendiri. Kadang kita juga lupa kalau misalkan setiap orang punya rasa sakit masing-masing. Kita juga harus bisa ngelihat dari sudut pandang orang lain gak sih? Tapi aku juga kesel Sekar, kalau Kak Amel marah, yang kena kita-kita juga. Gimana kalau nanti malam kita ajak Kak Amel bicara bareng-bareng? Kalau dia marah lagi, gimana? Kalau dia marah, kita tarik nafas aja kayak gini nih. Gak usah dibales. Itu cara paling sederhana buat nunjukin kalau kita udah dewasa. Iya, Cak, anak-anak mulai bertengkar lagi ya? iya Kay, susah sih. Tapi ini cara yang tepat untuk ngajarin mereka empati sama saling memaafkan. Benar sih, kadang mereka butuh didengar. Kak, Kenapa? sini dulu deh. Aku mau ngomong sama kakak. Kalau kakak capek atau kesel, kakak bisa kok cerita ke aku. Walaupun aku masih kecil, aku bisa jaga rahasia dan siap dengerin kakak.
Kamu emang gak takut kakak marah? Takut sih, tapi aku lebih takut kalau kakak nggak ngobrol lagi sama kita. Kadang kakak tuh iri tahu sama kalian. Soalnya kalian tuh kayak gampang aja gitu buat ketawa. Sedangkan kakak kayak selalu ngerasa sendirian. Ya udah. Mulai sekarang kakak jangan ngerasa sendirian lagi. Kan ada kita kan satu rumah. Anak-anak, ayah dan ibu mau minta maaf kalau selama ini ada yang bikin kalian merasa diabaikan. Aku juga minta maaf sama kalian. Aku terlalu sensitif sama semuanya. Aku juga Kak, kadang aku nggak sadar apa yang aku berbuat bisa membuatmu sakit. Aku juga minta maaf. Kadang kita semua egois. Lihat nak, itu namanya empati. Kita saling mengerti dan memaafkan. Keluarga itu seperti rumah. Pintu ini meski terkadang tertutup, tapi selalu bisa terbuka untuk saling pengertian. Betul, dan itu membuat kita jadi lebih manusiawi. Nah, itu baru namanya rumah. Untuk